Sebelumnya saya bekerja di dunia pertambangan, kemudian masuk ke dunia filantropi. Masya Allah, luar biasa sekali perbedaannya ya. Jadi ketika saya masuk Februari langsung itu digeber itu Mbak Fil. Kalau kita merasa percaya diri dan melakukan sendiri, takutnya itu malah gagal paham. Takutnya kita yang gagal paham nih, belajar tanpa guru gitu. Takutnya itu udah keluar uang banyak tapi ternyata programnya nggak sesuai dengan yang diinginkan sama Dinkes gitu kan Mbak Fil. Kita ada kerjasama dengan yang internasional juga, nggak cuma nasional tapi internasional. Karena UKS ini terhenti, kita masuk di sana. Ini kayak seperti oase di tengah gurun gitu. Kita ada setiap SD itu ada 5 dokter kecil. Nah, itu juga pelatihan diharapkan untuk mengembangkan program UKS-nya. Jadi ada 76 anak anemia. Ini kalau sudah anemia nanti si anak ini nggak bisa menerima informasi dengan baik gitu. Takutnya nanti setelah kita menemukan permasalahan kita harus menyelesaikannya. Jadi sempat ada tuh Mbak Bil, seorang lansia yang tinggalnya di dekat dengan kandang kambing Mbak Bil. Kesenangan kita tuh Mbak Bil. Jadi ketika melihat orang yang awalnya susah, terus kita datang ke sana melakukan pemeriksaan kesehatan, itu mereka seneng banget gitu. 2023 mau ngapain Pak Denny? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Di podcast ini kita akan bahas soal isu-isu kesehatan, konten-konten kesehatan, program-program dan layanan-layanan yang kita lakukan juga di seluruh Indonesia melalui kanal-kanal Dompet Duafa ya, salah satunya LKC Dompet Duafa. Nah, hari ini kita akan bahas soal LKC Dompet Duafa yang paling baru. Jadi ini adalah LKC Dompet Duafa yang paling muda dibanding yang lain. Jadi sudah hadir bersama anak kita bungsu. Semua. Ya, belum tentu dong anak bungsu. Kita masih ada harus menciptakan LKC berikutnya. Iya gitu. dong, anak bungsu. Ini adik bungsu yang nanti bisa jadi adiknya muncul dari adik ini gitu ya. Terinspirasi gitu ya. Susah banget ya tadi perumpamaannya. Udah chit-chat duluan. Mari kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Kita bersama Pak Denny Setiawan. Pak Denny ya, harus medok lah ya, harus medok gitu ya. Jadi kita tuh kalau se-Indonesia gitu ya Pak, kita biasanya punya panggilan-panggilan khusus gitu. Bukan karena Pak Denny lebih tua dari kita, bukan. Tapi aktualnya gitu. Tapi lebih karena enak aja kayak perpaduan nama Mas Denny dengan Pak. Jadi kita panggilnya Pak Denny dan semua se-Indonesia. Akhirnya semua LKC manggilnya gitu. Iya, sekarang semua se-Indonesia gayanya Mbak Pilih semua Pak Denny. Sekarang semua se-Indonesia manggilnya Pak Denny gitu ya. Oke, welcome Pak Denny di ruang podcast kita. Kita hari ini sebelumnya aku mau bilang congratulations. Kemarin banget di acara milad kita, milad offline, milad LKC Dompet Duafa itu tanggal 6 Sobat Sehat semuanya. Tapi kemarin kita ada acara offline gitu. Di acara milad kita peluncuran buku. Lalu ada penandatanganan kerjasama baru sama Ikatan Dokter Indonesia. Ada peluncuran buku jejak-jejak pengabdian. Nanti kita bahas bukunya di konten podcast yang lain. Cuma congratulations atas pengukuhannya. Kemarin Pak Denny dan tim LKC Jawa Timur sudah dikukuhkan. Terima kasih Mbak Fili. Menjadi LKC yang paling baru nih. Udah ada potong tumpeng kemarin khusus di Jawa Timur. Pasti teman-teman semua penasaran kan gimana awalnya kok bisa gitu Pak Denny. Sebelumnya aku minta Pak Denny memperkenalkan diri secara utuh dulu. Dan kegiatannya apa sih, boleh yang ya kalau di kantor pasti tiap hari ngantor gitu ya. Di luar kantor mungkin bisa dijelaskan juga. Silakan Pak Denny. Terima kasih Mbak Fili. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Alhamdulillah per Februari 2022 saya bergabung dengan LKC Dompet Duafa. Suatu momen yang sangat berharga bagi saya Mbak Fili, karena sebelumnya saya bekerja di dunia pertambangan, kemudian masuk ke dunia filantropi. Masya Allah, luar biasa sekali perbedaannya ya. Jadi dimana kalau di pertambangan kita malah cenderung hedon gitu ya kehidupan, tapi kalau di filantropi kita disuruh banyak bersyukur, karena kita banyak melihat orang-orang yang tidak mampu, yang harusnya kita harus banyak bersyukur dengan kehidupan sekarang gitu ya. Tapi yang dulu awalnya kita banyak ngeluh, banyak kurang bersyukur, walaupun secara finansial lebih besar, tapi rasa syukur saya lebih banyak ketika saya di LKC. Alhamdulillah di LKC Februari 2022 saya gabung. Awalnya LKC ini adalah
Gerai Sehat Madiun, Mbak Fili. Jadi kalau dibilang asal muasal si anak baru ini. Oh iya, betul asal muasalnya. Di antara geng LKC gitu lah ya. Let's say geng LKC udah ada 11. Nih anak baru yang ke-12 ini si anak baru geng ini asal muasalnya dari gerai. Betul sekali. Gerai ini apa ya Pak? Maksudnya gerai ini klinik gitu. Klinik. Jadi sebenarnya dari 2018 gerai ini sudah ada, klinik ini sudah ada Mbak Fili. Jadi didirikan, ditandatangani di tahun 2018 bulan Juli. Dengan nama Klinik Pratama Gerai Sehat Madiun. Tapi fokusnya di situ adalah pelayanan kuratif. Jadi ya belum ada yang sifatnya promotif dan preventif. Masih memang kalau ada yang sakit kita layani Mbak Fil. Jadi awalnya kita berdiri itu kita ada layanan poli umum, kemudian ada poli gigi, kemudian kita ada home care, pelayanan dengan mendatangi orang yang sakit. Jadi tidak harus datang ke klinik, kita datang menghampiri ke rumahnya. Kemudian kita ada ambulan gratis, kemudian juga kita ada cek lab sederhana. Nah, pada waktu pandemi COVID, klinik kita juga bisa melakukan rapid test antigen, Mbak Fil. Jadi kalau ada yang ada gejala, kita tes menggunakan rapid test antigen, kita bisa layani di klinik kita. Kemudian di tahun 2022 ini kita ada pengembangan gerai kita, layanan kita Mbak Fil. Jadi selain klinik-klinik yang ada, pelayanan sebelumnya yang ada, kita ada khitan, yaitu khitan super ring. Jadi alhamdulillah di bulan Maret kalau nggak salah kita usahakan kerjasama dengan Inka itu untuk pengadaan alat khitan. Jadi dengan super ring. Jadi harapannya kita bisa memberikan layanan terbaik untuk para duafa gitu ya. Jadi dengan konsep super ring ini ketika di khitan itu secara rasa atau mungkin yang dirasakan si anak ini akan lebih nggak sakit gitu dan lebih estetik jadi lebih estetik gitu Mbak Wil. Betul, iklannya super ring tuh gitu ya. Iya, less sakitnya dikit tapi lebih estetik. Aduh, ini kemana-mana nanti. Iya. Kita kontennya jangan kemana-mana. Enggak, kita batasi. Ini konten kantor loh. Oke, tapi tadi kan gerainya berarti dari skop yang memberikan layanan kuratif gitu ya, ada home care juga. Tadi gerainya udah padat tuh kegiatannya gitu kan. Akhirnya ada shiften gitu. Ini let's say pengembangan scale up program gitu. Scale up kegiatan menjadi yang lebih besar. Jadi teman-teman yang belum tahu, biasanya satu LKC mempunyai gerai. Kalau bisa jadi LKC-nya muncul duluan atau gerainya muncul duluan. Kalau dalam case-nya Jawa Timur, berarti gerainya dulu, terus baru LKC-nya yang kemarin sudah dikukuhkan. Nah, waktu scale up, tambahan program apa gitu Pak Denny yang berubah gitu? Sebelumnya kan kita hanya fokus di layanan kuratif ya Mbak Bil ya. Jadi hanya melakukan pelayanan di klinik, tapi dengan adanya menjadi LKC ini kita ada program kita semakin banyak, yaitu ada promotif, kemudian ada preventif ya. Dengan ada promotif preventif ini kita ada bermain di program kawasan ya, kita nyebutnya kawasan sehat ya, Rejo Mulyo yang kita ada di Jawa Timur Mbak Fil. Jadi kawasan sehat kita ada pos sehat, yaitu untuk pos sehat lansia, pos sehat PTM, kemudian kita juga ada ada ini kerjasama dengan Petrogas Tim Cendana Utama, yaitu Anak Indonesia Sehat di Bangkalan gitu. Berarti saat sudah ada saat sekarang udah pengukuhan dari 2022 sebenarnya program semua 2022 berarti ketika saya masuk Februari langsung itu digeber itu Mbak Fil. Aduh, Pak Denny menginisiasi banyak program gitu ngejar LKC yang lainnya. Ketika saya ditanya sama Dokter Yeni, dokter mana ini Jatim ini program. Ketika ditanya program, semua LKC menjawab, oh ini kita ada pos sehat, ada kawasan sehat. Kita masih bingung ini apa kawasan sehat, pos sehat itu apa. Jadi ya kita harus mengejar ketertinggalan itu, dan tentunya kita harus ya berlari ya, walaupun kita agak pontang-panting, coba kita akan menyetarakan dengan LKC yang lainnya dengan waktu yang sangat terbatas ya, baru Februari Mbak Fil untuk kejar semuanya. Ada kawasan sehat, ada satu kawasan sehat, ada 5 pos sehat. Bayangkan dalam waktu 6 bulan, jadi sampai 8 bulan sampai dengan Oktober kita terbentuk kawasan sehat, ada 5 pos sehat gitu. Jadi ya butuh usaha yang effort yang sangat besar. Gerai, gitu. Ada kawasan sehat gitu. Sekarang ya ada pos sehat. Nih. Belum lagi kalau ada permintaan mitra untuk kerjasama kayak gitu kan. Jadi banyak banget tadi kayak yang di
anak Indonesia sehat, anak kemudian Indonesia belum sehat. lagi kalau kebencanaan gitu kan, ini jadi banyak banget kalau bencana kan yang tidak terduga gitu kan. Dan soalnya naik kelas ya, naik kelas nih banyak PR banyak gitu PR, ya. banyak pekerjaan juga gitu ya, jadi banyak aktivitasnya. Tapi alhamdulillah kita insya Allah masih bis on the track lah ya, maksudnya kita bisa mengerjakan semuanya itu. Oh tadi udah menarik Pak Denny bilang soalnya saya mau ngejar LKC yang lain nih. Coba gimana rasanya menjadi newbie nih, kan saya bilang newbie atau bisa masuk ke geng yang orang-orang di dalamnya nih ya udah punya tadi program-program yang banyak. Apa enak dan nggak enaknya? Enaknya itu kita ya bersyukur ya, maksudnya senang Mbak Pil. Jadi dengan walaupun kita masih baru tapi kita sudah bisa ya belum menyetarakan banget tapi kita sudah melengkapi program-program kita gitu. Jadi ya ada rasa bangga, ada rasa senang. Jadi kalau kita sampaikan ke teman-teman pada waktu briefing itu ya kita senang, maksudnya kita sekarang udah nggak begitu tertinggal nih dengan yang lain, bahkan kita bisa dikatakan kadang kita merasa lebih aktif nih dengan yang lain gitu ya. Jadi ya hal-hal seperti itu yang memotivasi kita di tim itu. Ini kan kalau jadi adik nih, let's say LKC Jawa Timur adik nih kan. Iya, betul. Kakaknya udah ada 11 gitu ada 11 ini biasanya kalau jadi adik yang kakaknya udah banyak, adiknya tinggal minta aja sama kakaknya nih. Ini kak gimana kak gitu. Jadi enak gitu. Jadi saya memang banyak sharing sih Mbak Phil. Jadi nggak terfokus di membaca manual yang sudah lengkap disediakan oleh Divkes sama dari LKC Holding, tapi kita juga sering sharing nih, tanya-tanya ke Bang Asdin yang programnya banyak gitu ya. Terus kemudian Bang Zul, saya juga sering tanya Mbak Bunga, Mbak Santi, itu sering komunikasi. Mbak Jeng Erika, Jeng Erika juga muncul di situ. Jadi kita sering sharing-sharing tanya-tanya karena kita harus terbuka ya Mbak Bil, karena memang merasa baru dan kita coba membuka diri gitu. Karena kalau kita merasa percaya diri dan melakukan sendiri, takutnya itu malah gagal paham. Takutnya kita yang gagal paham nih, programnya sudah ada, manualnya sudah ada, tapi kita menerjemahkan sendiri, takutnya belajar tanpa guru gitu. Takutnya itu kita udah beranggapan bener, ternyata salah kan, nggak enak itu. Udah keluar uang banyak tapi ternyata programnya nggak sesuai dengan yang diinginkan sama Divkes gitu kan Mbak Bil. Bayangkan berarti nih kalau teman-teman LKC yang lain kemarin masih trial and error, kita masih piloting project, apa kekurangannya, apa kelebihan. Pak Denny nih udah masuk di yang kalau kita 1 sampai 3 dia langsung 4 gitu ya, di ngerjain program kawasan sehat gitu ya. Bisa ambil lesson learn dari 11 LKC yang lain lah ya. Dari kakak-kakak yang Kayaknya kalau nggak enaknya dari tadi udah disebutin ya. Soalnya berasa jadi harus running terus gitu ya. Nah itu nggak enaknya itu, tapi tadi Pak Denny udah bilang sendiri tetap jadi motivasi gitu kan ya. 8 bulan ini tiba-tiba langsung ngerjain berapa tadi? 5 dan 1 kawasan sehat. 1 kawasan sehat, 5 pos sehat. Belum lagi benar ada kebencanaan. Aku terakhir lihat ada di Pacitan Mbak Bil, yang tanah longsor itu. Kemudian nanti kalau ada event-event yang ajuan dari masyarakat, contohnya masyarakat ada kayak kemarin ada kegiatan Sumpah Pemuda gitu kan, terus pengen menggait kita untuk event di situ. Kemudian juga ada Dokter Lobo itu internasional Mbak Bil, itu mengajak kerjasama tentang pemeriksaan gigi dan mulut. Jadi alhamdulillah kita ada kerjasama dengan yang internasional juga, nggak cuma nasional tapi internasional. Dokter Lobo itu mengambil data-data kesehatan gigi dan mulut di area Madiun. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan Universitas Mbak Bil, walaupun kita masih baru tapi alhamdulillah kita udah kerjasama dengan Universitas Merdeka Madiun. Jadi pada waktu masa orientasi siswa mereka menggandeng kita gitu Mbak Bil. Jadi untuk standby medis di sana, ambulan kita sampaikan di sana. Jadi ketika terjadi sesuatu hal pada mahasiswanya, kita langsung bisa cepat evakuasi. Betul, di awal ini kan pasti upaya sosialisasi lebih banyak gitu ya. Betul, branding soal kita kuatkan. Soal eksistensi betul, harus kasih tahu nih sekarang udah ada LKC Jawa Timur gitu. Harapannya kan lebih ke grab gitu ya. Benar, upaya tadi membangun. Nah, tadi kita udah sempat bahas program Anak Indonesia Sehat. Menarik sih, aku pengen tahu lebih dalam ini di mana dan ngapain lo Anak Indonesia Sehat nih. Oke Mbak Vila, alhamdulillah Anak Indonesia Sehat ini kita kerjasama dengan Petrogas Jatim Cendana Utama Mbak Bil, di mana perusahaan ini merupakan donatur utama dalam program Anak Indonesia Sehat yang dilakukan di Bangkalan Mbak Bil. Jadi pada waktu kenapa di Bangkalan, kita menemukan lokasi Bangkalan karena Bangkalan ini secara garis ekonominya paling termiskin di Jawa Timur. Kemudian tingkat kesehatannya juga rendah, banyak stunting di sana. Kemudian kita karena
dari faktor ekonomi rendah, dari kesehatan juga rendah, maka kita tentukan di area Bangkalan gitu Mbak Bil. Nah, programnya apa saja di sana? Kita ada pembentukan UKS Mbak Bil, di mana pada waktu Covid itu kan program UKS ini terhenti ya di sekolah di area Bangkalan ya. Jadi ini sekolahnya pada ini sekolah SD, level sekolah SD, dasar. iya sekolah dasar Mbak Bil. Jadi karena UKS ini terhenti, kita masuk di sana ini kayak seperti oase di tengah gurun gitu Mbak Bil. Oh Jadi, iya benar. ya karena pada waktu awalnya program terhenti, kita masuk, kemudian mereka menyambut dengan baik ya, walaupun tidak semua menyambut baik sih Mbak Bil, karena ada beberapa sekolah yang menolak, ya itu lumrah ya, karena kita di sana merupakan lembaga yang baru, Iya, kemudian kita baru datang ya. Ya setiap orang ada penyambutan tersendiri. Tapi alhamdulillah ada 3 SD yang menyambut kita dengan baik. SD Gesek 1, kemudian SD Sekolah Barat 2 dan Sekolah Timur 2. Kita ada implementasi program di sana, kita ada pembentukan UKS, kemudian kita ada pelatihan dokter gigi. Kita melakukan pemeriksaan screening gigi dan mulut, kita kemudian pemeriksaan screening anemia. Jadi selain pemeriksaan kesehatan, kita juga melakukan pemberian fasilitas kesehatan di sana Mbak Bil. Jadi kayak UKS ini selain dokternya kita, dokter kecil ini kita berikan pelatihan, kita kerjasama dengan puskesmas yang ada di sana ya, itu kita juga melengkapi alat-alatnya. Jadi kita ada setiap SD itu ada 5 dokter kecil. Nah, itu juga pelatihan diharapkan untuk yang diharapkan untuk mengembangkan program UKS-nya. Jadi nanti di UKS itu nanti kita ada lengkapin alat pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian nanti kita berikan cek pengukur suhu tubuh, kemudian nanti ada tensimeter juga di sana. Kemudian nanti selain yang sifatnya pelayanan di UKS itu, dia dokter kecil ini juga melakukan promotif ke teman-temannya. Jadi harapannya kalau teman-teman sebaya yang mengajak teman-teman yang lainnya itu akan lebih tergerak daripada guru atau yang lainnya menyampaikan gitu Mbak Bil. Jadi mungkin mereka punya punya klik sendiri ya kalau ada teman yang menyampaikan gitu. Jadi mereka juga ada menyampaikan promosi kesehatan tentang PHBS, cuci tangan pakai sabun, kemudian bagaimana menjaga kebersihan sekolah, kemudian bagaimana jajan di tempat-tempat yang memang yang bersih kayak gitu. Jadi memang di kantin-kantin yang ada di sekolah tersebut. Jadi enggak. Ini udah dari kapan nih Pak berjalan programnya? Program ini berjalan dari bulan Juli Mbak Bil. Jadi bulan Juni itu kita Juni itu sudah kita melakukan assessment dulu ke sekolahan. Juli sudah melakukan screening awal. Kemudian setelah ditemukan beberapa anak yang anemia, jadi ada 76 anak anemia, ini tidak kita biarkan begitu saja, tapi kita intervensi gitu ya. Jadi setelah kita menemukan permasalahan, kita harus menyelesaikannya. Jadi selesaikannya karena anemia nih nggak bisa sembarangan ya Pak. Bisa sembarangan, karena kalau sudah anemia nanti si anak ini nggak bisa menerima informasi dengan baik gitu. Takutnya nanti gurunya sudah banyak menyampaikan informasi, tapi anaknya lemes, informasi nggak didengarkan, kayak ini nggak bisa menyerap informasi dengan baik gitu. Jadi memang anemia ini penting kalau untuk anak segitu ya, maksudnya harus kita intervensi. Nah, kalau dari Juli atau Agustus, Juli, tadi berarti sekarang Agustus, udah ada September, progress Oktober dong ya. Alhamdulillah sudah membaik Mbak Bil. Jadi kemarin pas di hari puncak Anak Indonesia Sehat yang kita lakukan, yaitu dengan adanya donatur hadir di sana, kita melakukan pemeriksaan ulang. Nah itu hampir semuanya anak-anak itu mengalami kenaikan untuk HB-nya. Semuanya kenaikan. Tapi ada beberapa anak yang karena awalnya itu memang HB-nya rendah banget, meningkat, tapi masih ada satu anak yang masih di bawah ambang batasnya gitu Mbak Bil. Ya ini sampai sekarang masih kita intervensi gizinya Mbak Bil. Nanti Desember kita cek lagi. Semoga sudah membaik semua dan kita bisa mengucapkan syukur dan berpindah ke tempat yang lainnya gitu Mbak Bil ya gitu. Jadi ini menjadikan 3 sekolah ini juga percontohan gitu ya untuk sekolah-sekolah yang lain. Kalau tadi Pak Denny bilang di awal sempat ditolak. Abis ini atau dalam proses ini udah banyak sekolah yang ngajuin kali jangan-jangan. Jadi Jadi pada waktu kita pertama kali ada SD yang nolak, setelah kita adakan program yang puncaknya di Anak Indonesia Sehat itu dengan datangan donatur dan semua kepala sekolah SD yang kita undang itu datang semua. Setelah itu tahu programnya, saya ditarik-tarik Mbak Bil. Ayo Pak, di sana masih banyak SD yang perlu diintervensi gitu kan. Saya hanya nyampaikan, Bu, dana bukan dari saya ini kan menjalan program gitu. Jadi setelah tahu programnya mereka baru ternyata programnya bagus banget gitu ya.
ya nggak apa-apa karena dulu mungkin mereka masih belum melihat progres program nah, kita. Itulah makanya tak kenal maka tak sayang. Ya betul Mbak Pil. Apalagi kita baru pertama kali masuk ke sana kan Mbak Pil. Jadi mereka belum tahu. Lumrah lah itu seperti itu. Siapa nih jualan obat? Nah, ini jangan-jangan mau minta jatah ya kan. Kalau kemarin Mazul sempat cerita minggu lalu soal dia juga sempat bukan ditolak ya. Nggak diterima. Iya tuh ya, kurang diterima gitu di masyarakat karena dibilang jualan obat gitu betul, ya. Betul. Itu sedih banget tuh Mbak Wil. Jadi kita sudah menjelaskan sampai berbusa-busa program kita. Itu semua guru tuh nggak ada yang dengerin Mbak Wil. Ada yang nulis, ada yang ini sampai dengan beneran kan kita marketing jualan obat. Iya gitu. Terus kita kan pada waktu kesana kan didampingi sama Mbak Evi tuh. Mbak Evi sampai udahlah Mas kita nggak usah jelasin lagi sampai sedetail itu. Udah kita pindah aja ke sekolah yang lain kan. Karena masih banyak sekolahan yang bisa menerima kita karena program kita bagus gitu kan. Jadi ya udah kita pindah. Tapi alhamdulillahnya setelah pindah dari situ kita dapat sekolahan yang lebih tepat lagi karena kepala sekolah ini juga menentukan program kita Mbak Vil. Kalau kita hanya menentukan lokasinya tapi kalau tanpa dukungan yang baik dari kepala sekolah ya kita nggak bisa menjalankan program dengan baik juga Mbak Vil. Kan harapannya kalau dukungan ini bisa udahannya tetap sustain gitu ya. Ya betul. Nanti setelah program kita jalankan dimonitoring sama mereka ini kan karena butuh proaktif dari kepala sekolah semua. Kalau kepala sekolah sudah setuju dan dia mendukung program kita, semua guru yang ada di bawahnya akan mengikuti arahan dari kepala sekolah betul. Nah, gitu. Karena tadi ya program tuh nggak bisa sendiri, ya kan kali ini semuanya harus terlibat dengan baik. Berkolaborasi. Karena kolaborasi. Oh iya dong, kan kolaborasi membangun negeri. Ya kalau adik kan cepet hafal gitu sama tagline gitu ya Dek, masih baru. Kalau habis intervensi gizi Mbak Bila. Jadi bisa menerima informasi ya. Enak itu ya, makan enak soalnya. Baik, tadi kita udah banyak. Nah, sebelumnya kita tadi udah bahas stakeholder gini ya. Kan pada ini selain Anak Indonesia Sehat ada Kawasan Sehat, ada program-program yang lain, Pos Sehat gitu dan lain-lain. Menurut Pak Denny nih, keterlibatan stakeholder di sana, siapa aja sih yang terlibat? Terutama nih, aku tuh selalu menarik buat dapat cerita tentang kader. Kader, oke. Kader ini kan ujung tombaknya kita semua gitu kan. Betul sekali Mbak Pil. Itu gimana tuh Pak Denny? Ya alhamdulillah. Jadi kalau untuk menjalankan program ini memang kita harus didukung dari stakeholder ya, baik itu di program kawasan ataupun program Gereja Sehat Keliling. Jadi kita munculkan program inovasi baru Mbak Pil di selain kita menunggu warga Duafa datang ke klinik, kita juga menyambangi ke rumah-rumahnya Mbak Wil. Jadi kita punya relawan yang untuk melakukan Gereja Sehat Keliling, itu kita bisa sebut relawan ya Mbak Wil ya, karena dia itu datangin entah itu ke pelosok ataupun ke rumahnya yang dekat dengan kandang. Jadi sempat ada tuh Mbak Wil seorang lansia yang tinggalnya di dekat dengan kandang kambing Mbak Wil. Gitu ya. Tapi aku baca cerita ini di buku jejak-jejak yang di launching kemarin tuh Mbak Wil. Nah itu masuk di situ Mbak Wil karena saking luar biasanya. Kalau nggak salah yang nulis bukunya Pak Budi ya Mbak Wil. Jadi si adegan nggak bisa bilang cerita yang pelaksana itu adalah relawan. Dia bidan Mbak Vil, kemudian melakukan pemeriksaan PTM yaitu dari hipertensi, kemudian gula darah sama asam urat. Jadi karena kalau menunggu si nenek ini datang ke klinik hampir kemungkinan tidak bisa Mbak, karena kan nggak punya keluarga, nggak ada yang bisa mengantarkan gitu ya. Jadi dengan adanya program Gereja Sehat Keliling ini dengan menghadirkan kita datang ke sana itu kayak ya mereka juga senang karena selama ini nggak terperhatikan, kemudian dilakukan pemeriksaan, wah kayak luar biasa. Jadi ya itulah yang kita itu kesenangan kita tuh Mbak Bil. Jadi ketika melihat orang yang awalnya susah terus kita datang ke sana melakukan pemeriksaan kesehatan, itu mereka senang banget gitu. Oke, berarti tadi udah ada stakeholder dan mitranya, ada relawan, terus kemudian ada kepala desa. Kalau di kawasan sehat itu menentukan banget program kita itu adalah dukungan dari kepala desa sama kepala puskesmas Mbak Wil. Jadi karena mereka yang memang mengontrol desa tersebut. Ketika kita ada suatu kegiatan-kegiatan, ketika kepala desa sudah menyetujui, maka ya program pasti akan jalan gitu ya. Alhamdulillah kita melakukan kawasan sehat di kawasan sehat Rejomulyo, itu kepala desanya sangat terbuka Mbak Vil. Jadi bahkan selalu menantang, program apa lagi nih Mas yang bisa kita kerjakan gitu kan. Jadi alhamdulillah sangat ini sekali, mendukung sekali. Jadi saya juga sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Rejomulyo ya, di mana kita selalu didukung, disupport, baik itu anggaran, baik itu tenaga ya itu. Jadi program ini bisa berjalan dengan baik, yaitu
terima kasih Pak Aris ya, semoga karirnya selalu maju dan lebih maju lagi, bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya di karirnya gitu. Oke, terakhir yang paling penting dari semua yang tadi udah komplit banget kan ya sebagai adik ya. Adik dan anak baru nyubi sebagai LKC 2023 mau ngapain Pak Denny? Tentunya namanya manusia yang Mbak Wil selalu berharap untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai apa yang sudah kita capai kemarin terus sudah kita merasa berpuas diri, jangan sampai. Tapi di tahun 2023 kita meluncurkan beberapa kegiatan, program-program kawasan yang sebelumnya indikator-indikatornya belum tercapai, kita akan capai Mbak Vil. Jadi ada program yang akan kita buat lebih baik lagi, yaitu pengelolaan TBC. Kita tahu bahwasanya hampir semua wilayah di Jawa itu termasuk zona merah untuk TBC Mbak Vil. Nah, kita akan melakukan program pengelolaan TBC di kawasan Rejomulyo dengan konsep peduli TB ataupun melek TB. Nah, itu kita akan menjalin mitra dengan Banu Yasa. Di sana nanti kita akan kerjasama, kemudian nanti anggaran ini kita akan sharing. Jadi ada dari mitra, ada dari LKC, kemudian ada dari dana desa. Dengan kolaborasi 3 mitra ini, harapannya nanti program pengelolaan TBC itu akan lebih baik lagi gitu Mbak Wil. Jadi kita akan launching di Januari. Harapannya kita bisa akan mendatangkan bupati untuk hadir ke situ, dan itu merupakan satu-satunya desa yang mempunyai program peduli TB. Jadi kita berharap dengan Pak Lurahnya Rejomulyo ini menjadi desa percontohan untuk pengelolaan TB untuk di area Magetan itu Mbak Wil. Itu sukses Pak Denny buat program TB-nya. Terima kasih Mbak Wil, sukses juga buat Mbak Vili. Semoga nanti 2023 semuanya baik untuk kita di tengah hembusan potensi resesi ya. Tapi program kita nggak akan resesi Mbak. Semoga selalu meningkat gitu ya. Amin. Terima kasih Pak Denny sudah hadir di podcast kita hari ini di tengah-tengah ngejar jadwal kereta. Takut ketinggalan kereta Mbak Vil. Makasih Pak Denny, terima kasih teman-teman podcast Sehat Milik Semuanya. Terima kasih Sobat Sehat semuanya udah nonton podcast Sehat Milik Semua kali ini. Semoga kita semua bisa belajar ya dari Pak Denny, anak baru. Jangan belajar ke saya Mbak, belajar yang lebih benar, lebih bagus gitu. Anak baru, terus bersama LKC baru yang lagi dipimpin, harus running terus, tetap positive thinking gitu ya Pak. Semoga semuanya nanti di 2023 mudah gitu ya. Amin ya Allah. Makasih teman-teman, jangan lupa tonton terus podcast kita. Yang belum klik episode berikut sebelumnya ada Mas Zul, ada Mas Astin yang tadi juga disebut-sebut sama Pak Denny. Boleh ditonton, terus jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like sama komen. Nah, kalau teman-teman yang semuanya ada di Jawa Timur mau gabung jadi relawan LKC Jawa Timur, boleh banget loh. Boleh banget, nanti komen di bawah, nanti kita kasih gimana linknya buat menjadi relawan di Jatim. Sampai jumpa di pertemuan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vili dan teman-teman. Terima kasih semua.